menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita berbakti kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dan selamat pagi juga untuk jemaat Manyaran yang saat ini sedang ibadah melalui streaming. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap hari, setiap perjalanan musim kehidupan kita, dalam apapun keadaan kita, tapi penyertaannya tidak pernah habis. Saat ini mari kita berikan kerinduan kita berikan pujian yang terbaik dan penyembahan kita bagi Allah yang suci, Bapa yang kekal dan Allah Raja yang mulia. Allah yang suci.
Ya benar Bapa, biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, dan setiap hari kami boleh memberikan penghormatan terbaik kami kepadamu ya Bapa. Dan ini kerinduan kami ya Tuhan, datang tinggal diam di bait-Mu ya Bapa, menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai Tuhan, dan hadir dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biar Engkau menguasai setiap hati kami, dan hati kami boleh fokus kepada-Mu saja yang adalah pusat perhatian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ibadah ini kami hanya dedikasikan ke dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Hanya kebesaran Tuhan saja kita mau memuji nama Tuhan. Buatlah kemuliaan
bersama kita, bukan hanya saat Valentine saja, tapi setiap hari kita mau membagikan dan menyebarkan kasih sayang itu. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu memilih kita, karena Tuhan lebih dulu baik kepada kita. Dengan pengorbanannya, Tuhan membuktikan kesetiaan dan kasih sayangnya kepada kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau yang dekat, dan kau dekat. Dengan seluruh pengabdian kami, Tuhan tidak bisa membalas kasih.
ketika kami ada di dalam Engkau. Engkau begitu mengasihi dalam kehidupan kami, dan Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami semua umat Tuhan di tempat ini ada di dalam pikiran Tuhan, dan Engkau menggambarkan kami adalah biji mata Engkau. Begitu mengasihi Engkau pada kami semua umat Tuhan di tempat ini. Kami mau belajar membalas mengasihi Engkau lewat kehidupan kami, dan kami mau Tuhan hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar akan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini, yang tidak lebih dari yang lain, tetapi urapan Allah itu Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu, perkataan-Mu Engkau sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan urapan yang sama mengurapi kami semua. Berikan pengertian dan pemahaman. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, walaupun di luar cuaca mendung, tadi malam juga sempat hujan juga. Ya, ini juga hujan berkat ya. Saya itu bingung. Kalau panas gitu ya, sempat beberapa bulan yang lalu itu kemarau panasnya minta ampun. Dosa banget. Tapi ketika dikasih hujan, yo isih sambat dan terus kayak semua dindi. Ya, terus dikei apa? Hujan pas panas malah dipoyoi. Udah ketek. Ya toh? Bener ya? Ya toh? Udan panas, poyoi malahan ya. Tapi semua apa yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pada saat pagi hari ini yaitu saudara perhatikan untuk kalimat yang ada di tengah. Ya, kalimat yang ada di tengah. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Memang pas juga temanya karena hari ini hari Valentine ya. Biasanya sing kilingan iki cah nom-nom. Anak muda ya, sudah persiapan untuk ngasih coklat, silver queen. Jarang sih sekarang kasih bunga. Ya, bunga-bungaan ya. Kalau mungkin para ibu-ibu di sini kasih suami bunga, wah udah mau. Maunya bunga bank, ya, atau bunga deposito, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan di sini tema pada pagi hari ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan ingin menyampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Kan posisi pada waktu itu Israel ada di dalam pembuangan. Tuhan ingin menyampaikan bahwa aku inilah Tuhan Allahmu yang mengasihi engkau. Walaupun engkau dalam posisi penderita di dalam pembuangan, tetapi Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub tidak pernah meninggalkan engkau. Seringkali kita berpikir ketika kita dalam penderitaan, ya kita menderita, kita ini sepertinya menderita diri, ya.
Kita melihat saudara kita, mungkin orang tua kita, istri kita dan sebagainya, sepertinya kok biasa-biasa saja. Sepertinya aku orang yang paling menderita. Ya, orang yang paling menderita. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menyampaikan kepada bangsa Israel, kalau aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Saudara perhatikan, kasih Tuhan itu kekal adanya. Artinya apa? Kasih Tuhan yang kekal, kasih Tuhan itu sederhana. Kasihnya tidak bertambah, kasihnya tidak berkurang, kasihnya itu tidak berubah, dan kasihnya tidak berkesudahan. Itu artinya kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Ya, kasih yang kekal. Ada 4 kasih, ya. Kasih agape itu sendiri yaitu kasih Allah, kasih tak bersyarat, kasih yang berkorban, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak berkesudahan. Ada kasih filia, ya. Kasih filia itu kasih persahabatan. Yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih antara hubungan darah, antara orang tua ke anak, ya, itu kasih storge. Kasih eros adalah orang yang berlainan jenis, khususnya kepada suami istri, itu kasih eros. Ya, kasih eros. Tetapi kasih agape adalah kasih dari Tuhan sendiri. Manusia untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan mengasihi umat manusia, sangat sulit sekali. Tidak bisa kita mengasihi, yaitu kita mengasihi agape. Karena saudara perhatikan, ada sebuah percakapan antara Yesus dengan Petrus pada waktu itu. Yesus menyampaikan, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Guru, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, itu kasih agamos, agape. Apakah engkau agape kepadaku, Petrus? Tetapi jawaban Petrus yaitu apa? Ya Guru, aku pilose. Aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Sampai 3 kali. Ya, pada waktu yang ketiga Yesus menyampaikan pertanyaan bukan dengan kasih agape lagi. Apakah engkau Petrus mengasihi aku dengan kasih pilose? Ya Guru, aku mengasihi engkau dengan kasih pilose atau kasih filia, kasih persahabatan. Ya, standar ukuran bagaimana manusia mengasihi Tuhan tidak bisa dengan kasih agape. Tetapi di dalam ketiga hal kasih ini harus didasari dengan kasih agape. Harus didasari dengan kasih Allah. Bagaimana engkau mengasihi pasangan hidupmu, istrimu, suamimu. Ya, walaupun engkau mengasihi dengan kasih eros, tetapi dasar segala semuanya itu adalah kasih agape. Kasih Allah itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang berbeda dengan manusia, kasih manusia itu pasti berubah. Ya, coba mungkin pasangan yang sudah sepuh, yang sudah lama menikah. Saya lupa, Bu Indah, berapa tahun Bu? Jenengan usia 40 tahun. Kasihnya kepada suami berkurang atau bertambah? Bertambah, luar biasa. Ya. Biasanya dalam usia pernikahan itu tambah lama usia pernikahan, ya, cintanya berkurang. Ya, suami sudah tidak bisa melirik istrinya yang semuanya sudah berubah. Benar apa enggak? Kalau jenengan Bu Indah sama suami
Bu Endang ya suaminya berubah pada. Kalau secara fisik pasti berubah. Yang dulunya muda, rambutnya mungkin hitam, ya belum ada kerutan-kerutan di wajah atau di tangan dan sebagainya, pasti berubah. Ya, secara fisik berubah. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kasih itu di tengah-tengah keluarga suami istri itu kasihnya tidak boleh berkurang. Hei para bapak-bapak, kalau engkau melihat istrimu sudah berubah, yang dulunya waktu pernikahan 1-2 tahun masih pakai lipstik, setelah 5-10 tahun sudah tidak pakai lipstik, ya mungkin sudah pakai roll di sini, sudah sering pakai salon pas ditemploknya di batok, ya toh. Dulu baunya bau wangi, minyak wangi, sekarang baunya minyak apa Bapak Ibu? Minyak apa? Yang dulunya baunya minyak wangi. Kalau istri lewat, wah ini istriku. Tapi sekarang sudah bau minyak apa? Wah ini juga pasti istriku. Ya toh? Jangan sampai engkau melirik, hai para suami, ya melirik ke wanita yang lain yang mungkin masih hijau, ya. Engkau harus sadar bahwa itu pilihanmu, pasanganmu yang sudah engkau tentukan dan engkau diberkati oleh Tuhan. Ya itulah, ya. Kalau soal pernikahan itu bukan masalah enak atau tidak enak. Pernikahan itu enak gak enak harus dimakan. Paham? Ya, enak gak enak dimakan, harus dinikmati. Pak, aku ki ora enak Pak karo bojoku, Pak. Ya toh, terus bentuknya sudah berubah. Ya, kadang-kadang laki-laki itu lebih egois. Ya toh, saya juga laki-laki. Jadi ya, Taiwanese sih tak bantu ibu-ibu, ya. Biasanya laki-laki egois, nek ndeloke pasangannya dia sudah berubah, protes. Tapi coba ibu-ibu ya suamimu ya berubah, aduh berubah. Ya tahu yang dulunya perutnya ada buncit, sekarang buncit. Ya. Semuanya berubah. Coba di sini yang membawa pasangannya Bapak Ibu. Jenengan menikah itu dasarnya apa? Bu Endang dasarnya apa? Cinta, itu yang utama, cinta, benar, ya. Siapa yang di sini, maaf, yang menikah dijodohkan? Ada yang zaman dulu itu kalau menikah itu dijodohkan, ya toh, dengan orang tuanya ini tak gadoke sama orang tuanya itu, ada? Jenengan Pak, jenengan boten nggih? Dasar cinta ya, pertama ya Pak, mungkin dari pandangan pertama ya. Pandangan pertama sudah melihat engkau sudah jatuh cinta. Saya itu kadang-kadang itu kalau orang lihat orang pacaran itu sangat luar biasa. Si laki-laki itu kalau ngomong itu kata-katanya tingkat dewa. Ya, kalau laki-laki itu ngomong kalau pacaran tingkatnya tingkat dewa. Tapi saya gumune perempuanku ya bego banget, blowak banget. Iya toh? Coba bayangkan ketika pacaran laki-laki itu menyanjung-nyanjung, ya toh? Ketika di luar, cilik-cilik lihat tuh di atas, bintangnya luar biasa indahnya ya. Tapi kurang ada satu yang kurang bercahaya, ya toh? Tapi yang bercahaya itu di sebelah saya, deh kamu yang lebih bercahaya daripada bintang-bintang di atas. Si perempuan apa? So sweet. Iya. Ketika berdua kedinginan, ya si perempuan tidak bawa jaket, si laki-laki bawa jaket, jaketnya dilepas, ditaruh di pundaknya si perempuan. Ya. Si perempuan so sweet. Tapi mengapa engkau memandangi aku ketika engkau memasangkan jaket kepadaku? Engkau
tak lihat seperti bidadari, ya, tanpa sayap yang jatuh ke bumi untuk disusui. Ya, laki-laki kalau pacaran dulu pacaran, ya bapak mungkin introspeksi juga ya. Dulu pacaran tingkatnya kata-katanya tingkat dewa semua, ya. Tapi perempuan itu kayak orang bloon, dibuduni ya belum, ya toh. Tapi sekarang coba bayangkan, apakah engkau para suami masihkah engkau menyanjung istrimu? Ya toh, engkau bidadariku. Ya minimal tiap hari apakah engkau mengatakan I love you kepada pasangan hidupmu? Masih enggak, Bapak Ibu? Puji Tuhan, masih nih mengatakan I love you. Masalahnya kadang-kadang itu suami istri kalau sudah 5-10 tahun lebih itu kata orang, aku ki bojoku ki mau wis dulur dhewe. Yo ojo to ya. Yo kita bojomu. Nek dulur ki apa iso ngatake cinta I love you dengan kasih eros, ora iso. Ya. Harus kita harus cinta kita, kasih kita kepada pasangan hidup kita itu jangan sampai berkurang, bertambah. Kadang-kadang istri juga bingung, ya, tidak bisa menyadari, ya, bahwa usiaku ini sudah bertambah, ya, alias sudah tua, tapi saya pengen tampil cantik di depan suamiku. Ya tidak salah. Tidak salah kalau suami pulang kerja, istri juga harus dandan. Jangan sampai ketika suami pulang dilihat itu baunya bau bawang. Harus bisa apa? Ketika suami pulang ya harus bisa menyambut dengan indah. Tapi anak yang si kebablasan operasi plastik, wes ora sadar, kulitnya sudah keriput, pengen wajahnya itu kenceng kayak orang muda, dioperasi, ditarik sini, tarik sana. Coba bayangkan kalau operasi wajah kulit ini supaya kenceng, ya, itu puasa 1 bulan rain to guyu. Neng guyu, ya, balik meneh. Beneran boten? Dokter ngomong kalau operasi udah operasi 1 bulan ra itu guyu. Ya toh? Neng ngomong ya alun-alun ra iso cekakaan. Balik meneh. Ya. Tapi saya juga bingung juga ketika istri ada kondangan, ya. Sing paling repot itu istri ya, wanita. Ngomong karo bojone, "Pak, aku kira duwe klambi, Pak, aku meh lunga, padahal klambine sak lemari." Iya toh? Padahal kalau kita pergi kondangan, ketika ada di kondangan apa enten teman, saudara atau orang lain ngomong, "Iki baru klambiku itu klambiku neh ora mungkin." Tapi kadang-kadang istri bingung. Ya toh? Kok klambi apa iki, Pak? Terus apa? Kabeh ditempleke kabeh. Emang wong templeke kabeh to. Ya toh, templeke. Ya, biar tampil lho iki pengen pamer karo wong liya apa pamer karo bojone. Dari bojone iki mampu ora apa-apa. Bener mboten? Ya. Kalau suami tidak mampu ya jangan dipaksa, ya, beli ini, beli kalung, beli gelang dan sebagainya, ya. Biasanya kalau dipakai itu pas apa kondangan, ben ketok laplik, ya toh, neng jupuk sayur ki, pokoknya ben diketok-ketoke gelangnya ora siji, gelangnya pakai sampai ini, ya toh kalau dia, ya. Lah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah dan tidak berkesudahan. Apapun dalam kehidupan engkau ketika engkau mengasihi pasangan hidupmu, dasarnya adalah kasih dari Allah. Ketika engkau mengasihi samamu, dasarnya adalah kasih Allah. Ya, jangan sampai yang namanya kasih itu tadi dikatakan tak bersyarat, tidak ada motivasi yang lain, ya, pure.
Kita mengasihi murni, kita mengasihi. Kalau engkau membantu, kalau engkau mengasihi, engkau membantu pure murni, tidak ada motivasi yang lain. Demikian juga ketika Tuhan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, kasihnya murni. Ya. Apakah Tuhan minta balasan? Kowe bayar aku wis nyelametke kowe. Tuhan murni mengasihi engkau dengan kasih agape. Kalau dalam Efesus 3 ayat 18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus. Jadi kasih Tuhan itu tidak terukur. Amin. Sampai hari ini siapa yang belum bisa merasakan kasih Tuhan? Siapa angkat tangan? Sampai hari ini engkau belum bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau engkau sampai hari ini belum bisa merasakan kasih Tuhan, engkau introspeksi, engkau bertanya dalam hatimu. Karena kasih Tuhan itu dikatakan tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah dan tidak berkesudahan. Masakan kita belum sampai hari ini belum bisa merasakan kasih Tuhan? Tidak. Pasti kita merasakan kasih Tuhan. Ya, bukti yang kelihatan kasih Tuhan dalam hidup kita, seluruh umat manusia yaitu diberikan nafas, itu juga merupakan bukti kasih Tuhan. Ya. Kita sebagai orang percaya kasih Tuhan kepada umatnya itu dibuktikan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus menyelamatkan engkau supaya engkau tidak binasa, tapi engkau beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mempraktekkan kasih itu kepada semua, termasuk kepada pasangan hidup kita. Amin. Praktekkan itu. Kalau dasar dengan kasih Allah, pure dah murni. Ora iso golek untung begini, ya. Kalau manusia mengasihi bisa berubah. Kalau kamu punya duit aku mengasihi, kalau engkau cantik aku mengasihi, kalau engkau ganteng aku mengasihi. Ada syarat-syarat ketika aku mengasihi, tapi kasih Tuhan itu tak bersyarat kepada kita semua umat Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu dalam kehidupan kita karena kasih itu kekal adanya. Kalau sudah perhatikan 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Iman, pengharapan itu cuma ada di bumi. Ketika iman dan pengharapan itu terrealisasi dalam kehidupan kita, ya, ketika Tuhan sudah datang, sudah selesai, sudah tidak ada iman dan pengharapan lagi, ya. Tetapi kasih itu masuk sampai ke surga. Amin. Kasih itu yang terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita mulai membangun kasih itu, ya. Jangan sampai engkau tawar ketika engkau mengasihi Tuhan. Jangan sampai engkau tawar ketika engkau mengasihi pasangan hidupmu. Jangan sampai engkau tawar ketika engkau mengasihi sesama manusia. Ya, biar kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah mengingatkan kami betapa besar, betapa lebar, betapa panjang dan tingginya kasih Engkau kepada kami. Kami mau belajar menyadari akan kasih Tuhan, dan kami mau belajar untuk mempraktekkan kasih itu. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Kami mau mengasihi sama kami Tuhan, pasangan hidup kami lebih lagi Tuhan. Kasih yang tidak berkurang, tetapi kasih yang terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Meteraikan firman itu dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada
Pendeta Muda Yohanes, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan di ibadah sesi yang pertama ini. Saya akan menyampaikan ada beberapa informasi yang perlu kita mengerti bersama-sama. Untuk minggu depan, tanggal 21 Februari, ibadah umum itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita akan menyiapkan diri kita sehingga kita boleh melalui perjamuan kudus kita boleh diberkati. Kemudian untuk ibadah selama sepekan ini, mulai nanti siang ibadah anak-anak atau KAA jam 9:30. Kemudian ada ibadah PRBK jam 5 sore nanti. Kemudian ada ibadah PWK hari Rabu. Kemudian jam 5 sore juga ada persekutuan doa wanita hari Jumat jam 5. Kemudian doa pengerja hari Sabtu jam 6 sore. Nanti yang bertugas bisa melihat di info Kiatma. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari. Oleh hari ini tanggal 14 Saudari Hefrin Loviana Putri atau Saudari Hefrin. Tanggal 14 tanggal yang sama adalah anak Evano Wisa Argian atau anak Vano. Kemudian tanggal 15 Bapak Cipta Adnan hari ini hadir. Ya, selamat ulang tahun Pak Adnan. Ya keberapa ini? Puji Tuhan masih diberi kekuatan dan kesegaran ya. Ibu saya 63 jadi panggil Tuhan. Tanggal 16 Ibu Juwita Ningsih atau Ibu Juwing atau Ibu Agus. Mana? Oh hadir. Oke, selamat ulang tahun Cik Ju. Oke, Tuhan memberkati dengan kekuatannya. Tanggal 17 anak Hilga Bintang Putri. Hadir ya. Kemudian tanggal 18 Ibu Emanuela Eva Kristina atau Ibu Eva. Oh tidak hadir lagi. Kemudian tanggal 20 Ibu Joanna Mimin Dwi Astuti. Tidak hadir juga. Oke, untuk ayat Mas bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Mazmur 97 ayat yang ke-12, bersukacitalah karena Tuhan hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Ya mungkin itu saja untuk informasi. Oke, sehubungan dengan kegiatan sepekan, nah, kita akan memberikan persembahan untuk yang di depan seperti komitmen kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Kalau yang di belakang itu untuk persembahan umum, persembahan khusus ataupun persepuluhan itu yang di depan. Kalau yang di depan sana sini. Kalau yang di sini itu untuk khusus pembangunan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita sebagai Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Kami membutuhkan biaya yang banyak untuk perbaikan gereja ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, yang kami percaya, ini adalah rumahmu, ini adalah milikmu. Tuhan yang menyediakannya buat kami, apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Sementara kami akan mendukung melalui keuangan kami ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, berkati keuangan yang kami persembahkan di ibadah pagi ini dalam pembangunan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pun juga yang akan menolong, memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, dan kami ingin memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Berkat Allah Yesus. Begitu Tuhan membuat istilah menjadi kekayaan.
ibadah di sesi yang pertama ini. Kita bersyukur Tuhan boleh memberkati dalam ibadah di sesi yang pertama ini. Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, kebenaran firman yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Kami tidak akan takut di dalam dunia ini karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bahkan kalau sampai hari ini Tuhan boleh menyertai kami dengan kasih-Mu, dan firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan Engkau akan melanjutkan kasih setiamu atas kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang disertai dengan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk menyerahkan setiap kami yang melayani di sesi yang pertama ini. Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kesehatan, secara khusus yang akan melanjutkan di sesi yang kedua di dalam pelayanan ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan terus memberikan pengurapan secara ajaib kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berdoa, mendoakan secara khusus untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan Saudari Hefri, kami berdoa untuk menyerahkan anak Vano, kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Cinta Agenan, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Juwita Ningsih atau Cik Ju, kami berdoa untuk menyerahkan anak Hilga, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Eva, dan juga untuk Ibu Mimin ya Tuhan, yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun usia buat mereka. Terima kasih Engkau yang sudah memberkati mereka hingga sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan di hari-hari yang akan datang, hari-hari berikutnya Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati. Tuhan kami doakan kiranya Engkau yang memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, Engkau yang akan memberkati dalam sekolah mereka, Engkau juga akan memberkati dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Kami mendoakan ya Bapa, di usianya yang Tuhan tambahkan ini, mereka boleh ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berikanlah kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan hari-hari mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan sukacita di dalam Roh Kudus Kau curahkan atas anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Berkat yang terbaik mereka terima dalam minggu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapak. Kami saat pagi hari juga berdoa, mendoakan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan kekuatan semangat yang dari Tuhan. Meskipun mereka kondisi fisik mereka yang lemah, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini ya Tuhan. Hamba berdoa supaya pengharapan mereka di dalam Engkau tidak berubah. Mereka terus mengasihi Tuhan dengan segala kondisi keadaan mereka, dan mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati untuk keluarga, baik itu untuk pasangan hidup ataupun untuk keluarga, istri, suami, anak-anak ataupun cucu yang merawat mereka, diberikan kekuatan ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami saat pagi hari ini juga berdoa, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang hari ini hadir di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau juga yang akan terus senantiasa memberkati setiap kami. Tuhan, berkatilah kami dengan berkat yang baru Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau mengurapi kami dengan pengurapan yang baru. Tuhan, kami berdoa memberikan kekuatan kepada kami dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa ketika kami nanti meninggalkan tempat ini, ada kekuatan baru, sukacita baru, berkat yang baru kami terima ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa ibadah di gereja ini Tuhan, yang saat ini mereka beribadah secara streaming di rumah mereka masing-masing. Doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan kuatkan, teguhkan mereka ya Tuhan. Kalau saat ini mereka mungkin dalam kondisi fisik mereka yang lemah, atau mungkin ada berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga mereka tidak bisa mengikuti
mengikuti ibadah di gereja ini ya Tuhan. Doa kami, sukacita, berkat tidak pernah berbeda dengan yang beribadah di tempat ini Tuhan. Mereka juga akan diberkati ketika mereka ibadah dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya berkat Tuhan pun juga kau limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Berkati mereka semua yang mengikuti ibadah secara streaming ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah di sesi yang pertama ini, kami persembahkan kepada Engkau. Terimalah setiap apa yang boleh kami lakukan, yang kami kerjakan pada ibadah ini ya Tuhan. Baik pujian penyembahan kami, baik doa syafaat kami, ataupun setiap firman kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang akan menerima. Kami berdoa supaya menjadi satu ibadah yang berkenan, yang menyenangkan akan hati-Mu. Ampuni dalam setiap kekurangan kami di ibadah di sesi yang pertama ini. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan bersama-sama meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Bapa, jangan biarkan kami berjalan sendiri, jangan biarkan kami melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan kami tidak sanggup, Tuhan kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami mau berdoa, kiranya anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami senantiasa kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ingin terima berkat-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini sebelum kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat akan kedua tangan-Mu. Biarlah berkat anugerah dan sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus akan kita terima sepanjang minggu ini. Kita akan diberkati dalam minggu ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pulang.